A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wala nabiyya ba'dah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali di majelis sore hari ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, berupa nikmat sehat, kenikmatan sempat, hidayah dan taufik serta inayah yang Allah berikan kepada kita hingga pada sore hari ini kita bisa bermajelis di Masjid At-Taqwa. Semoga kedatangan kita merupakan bagian daripada syukur kita untuk memupuk kesuburan keimanan kita, untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan satu karunia besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa kesempatan untuk bisa beribadah di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Tidak semuanya hamba Allah dikasih kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan yang mulia ini. Barangkali sudah ada yang mendahului kita tidak bertemu dengan bulan Ramadan, namun merupakan sebuah kenikmatan, kesyukuran yang sangat luar biasa bagi kita dikasih kesempatan untuk bisa beribadah dan bertemu dengan bulan yang penuh dengan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta umat ya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan umat yang senantiasa memenuhi seruan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patut kita ketahui bahwa sesungguhnya kenikmatan yang paling besar di antara yang harus kita syukuri adalah kenikmatan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, menjadi rasul penutup, menjadi seorang nabi terakhir yang membimbing kita hingga kita bisa kenal dengan Islam, hingga kita kenal dengan Siratal Mustaqim, hingga kita kenal Allah, kita kenal al-haq wal batil, kita tahu bagaimana cara mengisi satu kehidupan kita. Kita tidak bisa bayangkan andaikan tidak diutus seorang rasul untuk turun di muka bumi ini, kita akan dalam kesesatan yang nyata. Maka bagian daripada karunia yang sangat besar patut kita syukuri adalah ketika Allah mengutus junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga berbagai macam amalan yang sederhana, amalan yang ringan, amalan yang mudah kita lakukan berbalas yang tidak bisa kita bayangkan. Allah akan membalas dengan amalan-amalan yang ringan tersebut dengan balasan yang di luar dugaan kita. Liyaziyallahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadli. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membalas amalan kita dengan balasan yang lebih baik, dengan balasan yang lebih utama, lebih besar, lebih banyak ya, bahkan lebih baik. Dan itu janjikan kepada kaum muslimin, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-100, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad mannallahu
'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh merupakan sebuah kenikmatan, karunia yang besar kepada orang-orang yang beriman. Laqad mannallahu 'alal mu'minin, karunia yang luar biasa Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Karunia apa itu? Id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, yaitu diutusnya seorang utusan, seorang rasul dari kalangan mereka, dari kaum mereka, yang tugasnya diantaranya adalah yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, wa yuzakkihim, dan menyucikan jiwa-jiwa mereka. Tugas selanjutnya adalah yu'allimuhumul kitab, mengajarkan Alkitab, Al-Quran kepada mereka, wal hikmah, dan hadis. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, meskipun sebelumnya mereka adalah benar-benar dalam keadaan kesesatan yang nyata. Ikhwan fillah hasanullah, dari ayat ini kita berangkat bahwa karunia yang Allah akan tunjukkan kepada umat yang sebelumnya fi dhalalin mubin. Kita tahu bahwa keadaan orang-orang jahiliyah pada waktu itu sudah sampai pada titik kerusakan, ghayatul fasad, peradaban yang paling rusak, peradaban yang paling bodoh, kemundurannya, kenakalannya. Dan Allah mengutus seorang rasul dari kalangan mereka. Sebenarnya di saat itu, pada waktu itu ada satu peradaban yang sudah maju, ya, peradaban Romawi, Persia. Itu adalah peradaban yang sudah maju dibanding peradaban jahiliyah, dibanding peradaban yang ada di kota Mekah yang mencapai satu titik puncak kehancuran, titik kerusakan. Namun kenapa Allah tidak menurunkan Al-Quran ini di kalangan negara-negara yang maju peradabannya, keilmuannya, teknologinya, dan lain sebagainya? Justru diturunkan di kaum yang titik kerusakannya luar biasa. Kalian pada waktu itu adalah fi dhalalin mubin, dalam kondisi kesesatan yang nyata, sesat segala-galanya, ya. Akhlaknya, pemikirannya, peribadahannya, tauhid, dan semuanya dalam kondisi sesat. Sudah tidak bisa membedakan antara ini yang manusiawi atau tidak, halal atau haram atau tidak. Semuanya sudah tidak diperhatikan. Dalam kondisi kesesatan itu adalah semuanya itu yang hak jadi batil, yang batil jadi hak, itu terbolak-balik. Itu kondisi kesesatan. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul ini kepada mereka. Makanya karunia yang besar, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Dan di saat datangnya awal Rasulullah SAW di kalangan mereka juga tidak mulus untuk mendapatkan respon dari kaum muslimin, kaum kafirin, orang-orang musyrik. Tentu mendapatkan tantangan yang sangat luar biasa. Kalau hanya dicap sebagai seorang majnun, orang gila, itu sudah biasa. Sehingga Rasulullah SAW pada awal-awal perjuangan Islam ini penuh dengan berbagai macam pengorbanan. Maka untuk merubah satu kondisi yang sesat, peradaban yang rusak, Allah ingin buktikan bahwa sesungguhnya semuanya lewat Al-Quran akan beres.
Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar, di malam yang penuh dengan keberkahan, di bulan Ramadan, adalah merupakan sebuah misi, ya, agen perubahan yang sangat besar di kalangan jahiliyah. Maka ketika Rasulullah SAW bersabda lewat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya innallaha ta'ala yarfa'u bihadal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin, bahwa sesungguhnya Allah akan mengangkat satu kaum lewat kitab Al-Quran. Allah akan mengangkat satu kaum lewat Alkitab, dan Allah akan merendahkan satu kaum lewat Al-Quran pula. Jadi sederhananya sebenarnya, kalau kita mau kembali kepada Al-Quran, semua urusan problematika kehidupan itu selesai. Mulai dari kenakalan remaja, akhlak yang buruk, ibadah yang rusak, ya, semuanya akan diperbaiki lewat Al-Quran. Ya. Apapun kondisi umat itu, mulai dari ekonominya yang rusak, katakanlah ekonomi yang murat-marit, akhlak yang kucar-kacir, yang sudah tidak ada akhlak lagi, tidak ada peradaban lagi, ya. Akhlak terhadap orang tua, terhadap teman, terhadap tetangga, terhadap relasi, dan berbagai macam hubungan, ya, komunikasi, itu akan bisa diperbaiki dan bisa diangkat. Karena di sini Rasulullah katakan sifatnya umum, bahwa siapapun suatu kaum itu akan diangkat oleh Allah ketika kaum tersebut kembali kepada Al-Quran. Dan Allah akan merendahkan satu kaum ketika kaum itu meninggalkan Al-Quran. Dan ini untuk membuktikan, dan Rasulullah sudah membuktikan tidak butuh waktu lama untuk merubah peradaban yang rusak di kalangan kaum jahiliyah. Cukup waktu dengan 23 tahun, ya. Periode di Mekah 13 tahun, periode di Madinah 10 tahun kurang lebih. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit bumi secara global, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berangsur-angsur sesuai dengan historis, sesuai dengan peristiwa tarikh perjalanan Rasulullah SAW dan tuntutan hukum pada waktu itu, ya. Maka kehidupan yang awalnya fi dhalalim mubin, yang awalnya dalam kesesatan yang nyata, berubah menjadi khairul quruni qarni. Sebuah generasi, sebaik-baik generasi itu adalah generasi Rasulullah SAW. Maka rentetan yang mesti kita bangun ketika kita mensikapi Allah turunkan karunia yang besar kepada kita, seorang Rasul, idh ba'asa wa rasulan, ketika Allah mengutus seorang Rasul dari kalangan kita, cara mensyukurnya adalah kita mencintainya, mencintai Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mencintai Rasul, beliau katakan, kana ma'iyya fil jannah, saya bersamanya di surga. Bukti ketika kita mencintai Rasul, juga kita mencintai sunnah-sunnahnya. Mencintai sunnah Rasul berarti mencintai Rasulullah SAW, dan mencintai Rasulullah SAW, kana ma'iyya fil jannah, aku akan bersama di surga. Apapun sunnahnya. Dan hari ini sudah banyak yang terkikis, sadar atau tidak sadar, kita sudah digiring untuk meninggalkan dari berbagai macam sunnah Rasulina Muhammad SAW. Bahkan orang-orang yang mencintai sunnah Rasul dicap dengan don-don yang tidak baik. Maka berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW bagian daripada manallah
bagian daripada karunia yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencintainya. Maka Rasulullah membawa satu misi Al-Quran ini untuk dibaca. Jadi tugas Rasulullah membacakan Alkitab, Al-Quran kepada kita, dan kita hari ini tidak kesulitan untuk membaca Al-Quran. Bayangkan, di zaman Rasulullah SAW kita para sahabat berlomba untuk membaca, itu sangat terbatas fasilitas yang ada. Al-Quran di awal-awal itu hanya ditulis di suhuf atau lempengan-lempengan batu yang tipis, di pelepah-pelepah kurma, di sarana-sarana yang mudah rusak, mudah hilang, mudah ketelingsut ya. Secara administrasi tidak standar, susah untuk mendapatkan mushaf karena belum ditulis. Sebagaimana hari ini kita dapatkan, bahkan dimanapun, ketika kita mengantongi HP itu di sana ada aplikasi mushaf. Di iPad-nya ada, HP-nya pun tidak cukup satu. Ya, mungkin 2, mungkin 3, dan masing-masing ada Al-Qur'annya. Di iPad-nya ada, di laptopnya ada. Jadi kalau ada satu orang membawa 2 HP, 1 laptop, 1 ya, lagi dengan iPad-nya ada Al-Qur'annya semuanya, hari ini kita bisa mengantongi 5 mushaf dalam satu tubuh kita. Sementara kalau kita lihat di zaman Utsmani saja, di zaman Utsmani, kekhalifahan Utsmaniyah, di saat itu ketika Al-Quran ditulis, penulisan memang secara manual sehingga tidak bisa dicetak dengan sekaligus banyak. Itu hanya dicetak dengan 5 mushaf. Ada yang mengatakan sampai 6 mushaf. Itu negara Daulah Islamiyah, negara Islam yang luasnya ya, sudah mencapai satu puncak, namun hanya 5 mushaf yang dicetak. Dan bagaimana kaum muslimin itu membaca Al-Quran? Bagaimana orang-orang Islam itu yatluna alaihim ayatihi? Jadi saat itu membaca adalah menghafal ya. Membaca adalah menghafal. Makanya di antara para sahabat, komitmen dan kesungguhan mereka ketika ayat Al-Quran diturunkan dan disampaikan oleh Rasulullah, yatlu alaihim ayatihi, mereka bergegas untuk menghafalnya. Jadi menghafal dan menghafal. Kalau mencatat, mereka tidak punya fasilitas, belum banyak pulpen, kertas, belum ada ya. Sarana sangat terbatas. Dan itu pun yang dikasih wewenang untuk menulis adalah seorang sahabat yang dikasih tugas khusus ya. Zaid bin Sabit bertugas untuk mencatat wahyu, sekretaris pribadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di zaman Abu Bakar melewati usulan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menulis Al-Quran dalam satu mushaf, itu diusulkan beliau Umar bin Khattab yang memiliki firasat yang sangat tajam, kekhawatiran akan hilangnya dan musnahnya Al-Quran karena banyak gugurnya para sahabat yang hafal Al-Quran. Di antara para muhafid ya, para penghafal Al-Quran, di antara para sahabat yang gugur di perang Uhud saja sudah puluhan ya, 70 lebih, sehingga kekhawatiran Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hilangnya Al-Quran ini akan mendekati sebuah ancaman yang membahayakan, sehingga diusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk merencanakan, membuat agenda besar, yaitu menulis Al-Quran. Namun medianya sangat terbatas, sehingga apa yang dilakukan adalah memanggil sekretaris Rasulullah, penulis wahyu, kemudian memanggil para sahabat-sahabat yang punya tulisan-tulisan Al-Quran, apapun medianya, dikumpulkan secara keseluruhan, kemudian ditulis ulang.
dicocokkan kembali dengan hafalan-hafalan mereka. Kesungguhan mereka sangat luar biasa ya. Masih didorong dengan berbagai macam fadilah-fadilah membaca Al-Quran itu bagian daripada manallah, karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat luar biasa. Sehingga dengan keberanian Abu Bakar radhiyallahu anhu yang saat itu sempat ragu-ragu karena akan melakukan pekerjaan yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah tidak melakukan ini, wahai Umar. Namun Umar kemudian masih memberikan sebuah keyakinan, alasan-alasan madarat-madaratnya, positif dan negatifnya, terus didesak, dan akhirnya beliau menyetujui. Namun itu sangat terbatas dan diperbaiki, direvisi di Utsman bin Affan sehingga ada Rasmul Utsmani, dan itu pun hanya dicetak 5 mushaf. Alhamdulillahirabbil alamin, dalam kehidupan kita hari ini tidak ada kesulitan bagi kita untuk membaca Al-Quran. Yatlu alaihim ayatihi, untuk membaca Al-Quran tidak ada sebuah kesulitan. Yang sangat membedakan suasana zaman salafi dulu, zaman dahulu dengan zaman sekarang, kalau mereka sedikit-sedikit membaca Al-Quran, kalau sekarang kita itu bukan Al-Quran, namun yang akrab adalah dengan IT-nya, dengan HP-nya. Walaupun di situ ada mushaf, namun jarang. Mushaf berapa kali dibaca? Ya. Mushaf berapa kali dibuka dibanding dengan aplikasi yang lain. Maka ketika kita sudah mensirusi yatlu, jadi kalimat yatlu itu tidak hanya sekedar membaca, namun merenungi, menafsiri, dan mengamalkan. Para sahabat dahulu, para orang-orang salaf dulu mensikapi membaca Al-Quran itu seperti membaca satu surat dari kekasihnya. Jadi kita bisa bayangkan, zaman belum ada HP ya, zaman dulu masih surat-suratan itu ya. Ketika seorang lelaki mendapatkan satu surat dari kekasihnya, itu akan disimpan dengan sangat baik, diulang-ulang membacanya, walaupun sehari membaca 10 kali tidak akan bosan, karena ada sebuah kecintaan. Para salaf mensikapi Al-Quran ini pun juga diberlakukan di malam hari. Mereka benar-benar merenungi Al-Quran, yatlu ayatihi, membaca Al-Quran, direnungi, ditafsiri, ditadaburi. Kemudian di siang harinya mereka mengaplikasikan, mengamalkan apa yang tadi malam dibaca, apa yang tadi malam dipelajari, apa yang tadi malam ditadaburi, kemudian di siang harinya diamalkan. Inilah keadaan orang-orang dahulu, yang mereka sangat mensirusi yatlu ayatihi ya, membaca Al-Quran. Kemudian yang kondisi yang terputus saat ini adalah proses selanjutnya. Proses setelah kita membaca Al-Quran, ada satu proses yang sangat penting, yaitu yuzakkihim. Ada program tazkiyatun nafas, mensucikan diri. Jadi kalau kita dekat dengan Al-Quran, tadi sebagaimana Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya Allah akan mengangkat satu kaum dengan Alkitab, dan Allah akan merendahkan satu kaum dengan Alkitab itu pula. Proses selanjutnya, ketika mereka sudah membaca Al-Quran, mencintai Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, menjiwai Al-Quran, selanjutnya adalah mentazkiyah dirinya sendiri, mensucikan dirinya sendiri. Karena di dalam Al-Quran itu semuanya sudah ada acuan-acuannya. Mau apa kita? Ya, untuk mengisi kehidupan kita. Bagaimana kita beribadah dibicarakan dalam Al-Quran. Bagaimana kita berbisnis dibicarakan di dalam Al-Quran. Bagaimana kita cara bergaul dengan masyarakat, dengan tetangga dekat, tetangga jauh, Al-Quran mengatur. Bagaimana kita berkeluarga, Al-Quran mengatur.
bagaimana menata negara, Al-Quran mengatur. Dan semuanya sudah ada di dalam Al-Quran. Abdurrahman bin Auf itu pernah membuktikan ketika datang di awal-awal datang di Madinah, ya, dengan tanpa modal, tanpa harta, cukup meminta di mana pasar, wahai sahabatku, sahabat Ansar, dan ditunjukkan pasar berada. Cukup dengan 3 bulan dia buktikan dia menjadi orang terkaya di Madinah. Manusia yang terkaya karena melaksanakan bisnis ala Rasulina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak ada sesuatu yang tidak dibicarakan di dalam Al-Quran, dan nanti dijelaskan lewat hikmah, lewat hadis sunnah Rasulina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rentetan tazkiyah, rentetan mensucikan jiwa ini tidak bisa terputus dalam kehidupan untuk mengadakan sebuah generasi Qurani. Tidak bisa terputus. Tidak bisa kita hanya sekedar membaca, namun program untuk membaca mensucikan jiwa ini tidak dilakukan. Sehingga di firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat yang ke-119 113 sampai 119 itu ada sekelompok ahlul kitab yang mereka jujur dengan kitabnya sehingga masuk Islam. Jujur dengan kitabnya sehingga mereka masuk Islam. Mereka pun juga mengadakan kegiatan yang sama, yaitu yatluna ayati. Mereka pun juga membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu apa yang mereka lakukan adalah mereka wahum yasjudun. Mereka adalah melaksanakan sujud atau qiyamul lail di malam hari. Jadi ketika mereka yatluna ayatihi ana al-lail, mereka membaca ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran di malam hari, kemudian dilaksanakan juga wahum yasjudun. Jadi membaca Al-Quran itu bisa di luar sholat dan bisa ketika kita sedang melaksanakan sholat, mentadabburinya. Sehingga kegiatan ini, program tazkiyatun nafas ini berjalan. Karena apa? Di antara fungsi daripada sholat itu sendiri adalah tanha anil fahsya wal munkar, yaitu akan mencegah pelaku para musallun ini, orang-orang yang menegakkan sholat ini akan menghindarkan dirinya dari berbagai macam perbuatan kemungkaran dan kekejian. Al-fahsya wal munkar, perbuatan syahwat dan syubhat, ini bisa dihindarkan ketika dia sudah benar-benar bisa mengambil faidah daripada sholat itu sendiri. Wahum yasjudun, memperbanyak sholat, dan kita dikasih kesempatan untuk banyak bersujud. Karena sujud ini modal utama kita nanti, menjadi sebuah alasan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pernah bersujud. Maka ketika kita mengadakan sebuah safar, perjalanan, di manapun kita mengadakan perjalanan, ketika kita singgah di satu tempat, apapun tempatnya, sempatkan tanah yang kita injak, tanah yang kita singgahi tersebut ada saksi bahwa kita pernah sujud di sana. Sempatkan untuk sujud, untuk sholat 2 rakaat ketika kita sedang safar. Jadi tidak hanya sekedar mampir, ya mampir masjid, buat apa? Tahu hajatnya buat apa? Hanya sekedar buang hajat. Setelah itu lanjut perjalanan. Namun jarang yang menyempatkan diri, kemudian mengambil wudhu dan sempatkan bahwa jadikan masjid atau tempat di mana kita hinggah dan di situ ada saksi bahwa tanah itu pernah kita jadikan untuk sujud.
Luar biasa, semakin banyak tempat yang kita jadikan sebagai tempat sujud, nantinya bumi ini, tempat tersebut akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadikan ada satu tempat-tempat khusus di tempat-tempat kita berada. Tentu di rumah-rumah kita, tentu kita akan memiliki satu tempat khusus untuk berkholwat, untuk dijadikan tempat yang nyaman menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahum yasjudun, untuk mengadakan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di momen-momen yang istimewa ini, momen-momen yang luar biasa ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan semua amal kita, semua ibadah-ibadah kita, mau baca Al-Quran, mau sholat sunnah, mau bersedekah, atau sekedar senyum, bahkan tidurnya, bila diniatkan dengan niat yang baik lillahi ta'ala, semuanya bernilai ibadah. Jangan dikira duduknya kita di sini tidak bernilai ibadah. Ada naungan malaikat mendoakan kita, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma htub lahu. Para malaikat mendoakan, menaungi sayap-sayapnya dengan ampunilah dosa-dosa hamba yang bermajlis dalam thalabul ilmi, apalagi mereka duduk di rumah-rumah masjid Allah, fi buyutillah, di salah satu rumah Allah, dan kemudian mereka yatlu ayatihi, mereka membahas ayat-ayat Allah. Maka ini adalah pekerjaan yang sangat mulia, pekerjaan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala membanggakan orang-orang tersebut, hamba-hamba tersebut, di hadapan hamba-hamba yang paling mulia, yaitu para malaikat. Kenapa manusia yang penuh dengan dosa dan Allah berani memproklamirkan, mendeklarasikan, ini loh hambaku yang hebat, di hadapan para malaikat yang tidak pernah berdosa? Sebenarnya kita malu gitu loh, dibanggakan di hadapan makhluk Allah yang lainnya. Apa istimewanya kita? Ya. Apa kelebihan kita sehingga kita patut dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka di momen-momen Ramadan ini adalah pekerjaan yang paling utama adalah memperlihatkan bahwa diri kita adalah bagian daripada orang-orang yang bersegera menyambut sebuah amal-amal kebaikan. Orang-orang yang senantiasa yusari'una fil khairat, orang-orang yang bersegera untuk mengambil sebuah kesempatan kebaikan. Dia tidak akan pernah melewatkan kebaikan-kebaikan itu. Jadi orang-orang yang senantiasa memperbanyak sujud, kemudian mereka orang-orang yang menguatkan keimanan mereka kepada Allah dan hari akhir. Tugas selanjutnya bagi orang-orang yang meyakini secara jujur, mencintai ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran ini, membaca setiap malamnya, sujud setiap malamnya, memperbanyak sujud di setiap kesempatan, kemudian meningkatkan keimanan mereka, tentu lewat nasihat, lewat kajian, ya, lewat pengajian-pengajian, lewat membaca ayat-ayat, membaca buku-buku, ya, tentang penguatan keimanan, untuk memupuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakini bahwa ada kehidupan selanjutnya. Ya. Yu'minuna billah wal yaumil akhir, mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala dan meyakini adanya sebuah kehidupan akhir nanti, adalah tentu harus kita rawat. Kalau tidak, sebagaimana Rasulullah SAW di akhir zaman ini, satu musibah yang sangat menakutkan. Di sore hari beriman, di pagi hari sudah kafir. Di pagi hari beriman, di sore hari kafir. Karena kegelapan, kekacauan, dan kesesatan yang hari ini melanda kita. Bisa dibulak-balikan kenyataan, ya. Pikiran-pikiran manusia ini bisa di-style dengan media. Makanya kalau kita tidak mengadakan sebuah perawatan
kita tidak mengadakan sebuah penguatan keimanan kita tentang keimanan yang sudah ada di dalam diri kita, maka kita khawatir akan termasuk golongan umat yang mudah berubah statusnya. Di sore hari beriman, di pagi hari sudah kafir. Di pagi hari beriman, sore hari sudah kafir. Artinya mudah menjual keyakinannya, menjual keimanannya hanya demi kepentingan dunia. Wal iyadu billah. Karena ini bagian daripada kezaliman, bagian daripada kegelapan, bagian daripada kelemahan keimanan yang kita miliki. Maka sarana dan prasarana untuk mengawal keimanan ini harus kita semarakkan. Memang berat. Untuk datang di Masjid Taklim itu juga Rasulullah janjikan ketika mereka mendatangi, melangkahkan kaki untuk menuju tempat ilmu, belajar, sebenarnya mereka adalah melangkahkan kaki menuju surga. Allah mudahkan, karena surga itu bukan murah, bukan murahan, ya. Butuh pengorbanan, butuh komitmen, butuh keseriusan dan kesungguhan, sehingga sedikit di antara kaum muslimin itu yang menyadarinya bahwa nantinya apa yang kita berlelah-lelah hari ini, apa yang kita perjuangkan saat ini adalah akan menuai hasil yang sangat luar biasa. Yaziyallahu ahsanu ma amilu. Allah akan membalas dengan amal mereka dengan balasan yang sangat baik, bahkan lebih baik. Dan kita ketika kita sudah berkarya membuat satu peradaban yang baik, membuat satu kebiasaan yang baik, akan menjadi amal kita yang tidak akan terputus. Kalau Rasulullah SAW mendapatkan janji wa innaka la ajran ghairu mamnun, buat Rasulullah SAW memang iya, karena imannya kita jasa Rasulullah Muhammad SAW. Kita tahu tentang Islam, tentang Allah itu pun juga jasa Rasulullah SAW. Sebagaimana nanti disampaikan bahwa ini merupakan karunia yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Namun bagi kita umat Islam, orang-orang yang beriman pun juga mendapatkan kesempatan yang sama. Barang siapa yang meninggalkan atau menadakan suatu kebiasaan-kebiasaan yang baik, tradisi-tradisi yang baik, memiliki amal jariah, maka mereka pun juga akan mendapatkan ajran ghairu mamnun, mendapatkan kesempatan pahala yang sama yang akan terus mengalir. Satu contoh, ketika orang-orang cerdas beramal soleh hari ini misalnya, ya, bagaimana kita bisa mendapatkan pahala lebih daripada satu orang puasa? Kita puasa satu orang, namun bisa mendapatkan pahala 50 orang puasa, 51 orang puasa. Karena orang itu cerdas. Sore hari ini dia memberikan iftar sebanyak 50 porsi, 50 orang. Menyediakan iftar 50 orang, dia mendapatkan pahala puasa dari 50 orang tersebut plus dirinya 51. Padahal dia baru puasa 10 hari misalnya. Dia sudah lebaran duluan, sudah mendapatkan plus, ya, sudah mendapatkan pahala 61 orang yang berpuasa. Ini amalan orang-orang cerdas. Amalan-amalan orang yang cerdas adalah ketika kita meyakini bahwa membaca Al-Quran itu amalan yang paling mudah, mengumpulkan pahala-pahala yang sangat banyak. Maka ketika motivasi dari Rasulullah Muhammad SAW, satu huruf bukan hanya dihitung satu kebaikan, namun mendapatkan 10 kebaikan. Satu huruf ke 10 kebaikan, dan bahkan akan dilipat gandakan menjadi 700 kebaikan, wabitain, dan akan lebih daripada itu yang tidak kita ketahui ketika kita beramal soleh. Maka kesempatan emas di bulan Ramadan ini kita amalkan sebaik-baik mungkin, karena mereka memiliki sebuah karakter yusari'una fil khairat, bersegera untuk mengamalkan amal-amal soleh, tidak akan membuang waktu itu dengan sia-sia. Di pekerjaan kita, di saat kita sedang menunggu dagangannya, masih belum ada pembeli, belum ada transaksi, ada kesempatan, maka buka HP-nya, mushaf Al-Qur'annya, 10 ayat lumayan.
10 ayat, bila satu ayatnya 100 huruf, maka sudah 1000 huruf, 1000 kali 10, dan akan dilipat gandakan. Dan amalan-amalan di puasa ini memang langsung Allah Subhanahu wa taala beritahukan tentang keistimewaan-keistimewaannya. Terkecuali amalan puasa itu sendiri yang memang Allah tidak dikasih tahu. Saking besarnya, saking keutamaannya dan keagungannya fadilah siam itu sendiri. Wa ana azibi, aku yang akan membalas, karena asyamuli, bahwa sesungguhnya siam itu adalah untukku. Kesungguhan kita meninggalkan makanan dan minuman, apalagi di siang hari, di sore hari ini menjelang detik-detik berbuka puasa, ya, menghadapi berbagai macam ujian di perjalanan, dari berbagai macam harum masakan, ya, pemandangan minuman yang menggoda berwarna-warni, itu bagian daripada ujian. Sebentar lagi kalian akan mendapatkan farhatani, mendapatkan dua kebaikan, dua kebahagiaan. Farhatun inda iftar wa farhatun inda liqa'i. Kebahagiaan ketika kalian nanti berbuka puasa, dan kebahagiaan ketika nanti kita mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas perjuangan kita. Maka siam ini adalah siam puasa yang memang tidak bisa dinilai secara zahir. Orang memang bisa berpura-pura lemes, berpenampilan bergaya lemes, seakan-akan berpuasa, padahal tidak. Orang yang bisa bekerja sehari dengan pekerjaan yang berat, namun dia kuat berpuasa, bagian daripada karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita saksikan di tengah-tengah lapangan kehidupan kita, ada orang yang bekerja dari jam 7 sampai jam 4 sore. Pekerjaan bangunan itu bukan pekerjaan yang ringan. Kerja bangunan di tengah terik matahari. Ada yang kuat berpuasa. Mungkin ada yang pekerjaan di pertanian, saat ngedos di sawah, manggul gabah satu sak dengan berat 70 sampai 80 kilo. Puasa Pak, insya Allah, dan kuat. Itu kekuatan niat, kekuatan daripada kemudahan keberkahan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya. Dia tidak tergoda dengan teman di sampingnya yang tidak berpuasa menikmati minum, hanya sekedar minum air putih. Air putih bagi orang yang berpuasa di tengah-tengah terik matahari di siang hari bagian godaan yang luar biasa. Walaupun sekedar air putih, apalagi dengan degan hijaunya, itu godaan yang sangat besar. Apalagi dicampur dengan warna-warninya, ya, dawetnya, cendolnya, olang kalengnya, sirupnya, baunya, ya, bau melon, bau stroberi, bagian daripada yang sangat menggoda. Waduh, ya. Apalagi disertai dengan action gelegean kita di sampingnya puasa. Sudah bersabar sebentar, suatu saat nanti kamu akan mendapatkan balasan. Wa ana azibi, aku yang akan membalas. Maka ada satu balasan dari Allah yang kita tidak ketahui. Hanya Allah yang nantinya akan memberikan sebuah balasan itu. Maka bagian daripada rentetan kita ketika kita kaji hari ini di satu ayat, ketika mencintai Al-Quran tidak hanya cukup berisi itu, namun terus ada program tazkiyatun nafasnya, ada program mensucikan diri kita, program memperbanyak sujud kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ada program menyambut kebaikan dengan yusari'una fil khairat. Jangan ditunda-tunda, karena mereka adalah ulaika minas sholihin, orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Jadi ketika Rasulullah bisa merubah peradaban jahiliyah fi dhalalim mubin, di dalam sebuah kesesatan yang nyata, kemudian mendapatkan sebuah puncak kemajuan peradaban yang sangat luar biasa, hingga dikatakan khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, generasi Al-Quran, karena memang mereka tidak melewatkan rentetan-rentetan ini. Kita hari ini mudah membaca, menghafal, namun tidak mudah untuk mengamalkan, bagian daripada kehidupan di akhir zaman ini. Demikian sedikit yang bisa kami sampaikan. Ada kekhilafan maupun kekurangan kami mohon maaf. Bila ada kebenaran insyaallah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin.
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi wa itillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.